karena sibuk dengan mencari-cari dan memikirkan kesalahan orang lain. Maka orang-orang yang sibuk saja dengan mencari-cari dan memikirkan, membahas kesalahan orang lain, sudah selesai itu. Tidak akan bisa tobat. Kalau orang tidak tobat, tidak berubah menjadi lebih baik, tidak bisa. Makanya musibah yang besar bagi kita adalah kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Bapak Ibu yang baik, jadi di antara bahaya besar dalam hidup kita adalah kita tidak menyadari kekurangan dan kesalahan kita. Masalah terbesar kita adalah kalau kita tidak bisa tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak tobat, maka itulah manusia yang zalim. Kita termasuk zalimin kalau tidak tobat. Kenapa orang susah tobat? Karena dia tidak tahu apa yang harus ditobatin. Tidak nyadar kekurangan kesalahan dirinya sendiri. Ini bencana ini hadirin. Tidak tobat itu udah pasti gelisah terus ya. Karena gerbang pertolongan Allah adalah tobat. Orang tidak tobat zalim. Kenapa tidak tobat? Karena tidak merasa ada yang harus ditobatin. Kenapa dia tidak bisa melihat kesalahan dirinya? Kenapa orang tidak bisa melihat kekurangan kesalahan dirinya? Karena sibuk dengan mencari-cari dan memikirkan kesalahan orang lain. Maka orang-orang yang sibuk saja dengan mencari-cari dan memikirkan, membahas kesalahan orang lain, sudah selesai itu. Tidak akan bisa tobat. Kalau orang tidak tobat, tidak berubah menjadi lebih baik, tidak bisa. Makanya musibah yang besar bagi kita adalah kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Kenapa banyak yang sakit hati ketika dihina orang? Mengapa? Karena dia tidak jujur melihat dirinya. Kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, kita akan tahu penghinaan orang kepada kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Kita dihina si banyak omong, itu bukan penghinaan. Itu informasi fakta. Kenapa kita tersinggung? Karena tidak nyadar. Dan kita tidak ngaku. Harusnya disebut si banyak omong, kita bersyukur. Ada yang mengingatkan. Dan orang dia ngomongnya juga sedikit. Hanya nyangka banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bisul, koreng, rombehan, banyak yang ditutupi dan orang tidak tahu, benar? Kalau orang bisa jujur melihat dirinya sendiri, dipuji, dikagumi, enggak akan merasa nikmat. Karena tahu pujian orang tidak cocok untuk kita. Sholat subuh kita barusan, kalau dikasih nilai, berapa nilainya? Orang tidak tahu kita tidak khusyuk. Coba kalau ada hologram di sini, poin dari nilai barusan, udah berantakan kita ini hidupnya. Saya juga. Kita sholat ngelantur, tidak ada yang tahu. Tapi merasa keren ketika dihormati. Kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, tidak bangga ketika dihormati, dipuji, karena tidak cocok. Kita tahu pujian ini tidak cocok. Hadirin sekalian, karyawan teladan, enggak ada yang pantas dikasih hadiah kalau Allah buka, benar?
Penilaian manusia ke kita tuh kadang nggak tahu aja siapa diri kita. Dengar baik-baik, pujian, penilaian baik ke kita karena tidak tahu siapa kita. Kalau tahu siapa kita yang sesungguhnya, tidak ada orang memuji kita, yakin tuh. Dan kita tidak akan sakit hati kalau dihina orang. Maka salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan untuk tahu siapa diri kita.